Shalom, perkenalkan nama saya Novi Angelina dari kelas 12 MIPA 4. Hari ini saya akan melaksanakan ujian praktik agama. Komitmen kalian untuk menjadi pembawa damai sejahtera saat lulus SMA. Tuhan Yesus adalah teladan kita dalam membawa damai sejahtera. Nah, sebagai murid Kristus, membawa damai sejahtera adalah tugas yang harus Novi lakukan dimanapun, termasuk ketika Novi lulus SMA nanti. Membawa damai artinya kita rela berkorban agar tidak tercipta keributan dan mengutamakan kepentingan orang lain. Membawa damai adalah apa yang diinginkan Tuhan. Kita diciptakan untuk melakukan kehendak Tuhan dan memuliakannya. Makanya kita harus menjadi pembawa damai sejahtera. Oleh karena itu, ketika Novi lulus nanti, dengan bekal-bekal yang Novi punya, Novi akan menjadi anak yang proaktif untuk selalu membantu permasalahan yang ada di sekitar Novi, dan juga berani untuk menghadapi semua persoalan dan kesulitan yang ada, tanpa berniat sama sekali untuk menghindar, apalagi lari dan meninggalkan kesulitan yang ada. Novi tahu menjadi pembawa damai sejahtera itu bukanlah hal yang mudah, tapi kiranya Novi akan selalu setia kepada firman Tuhan dan menjadikan landasan dalam menghadapi semua kesulitan yang ada. Pesan dan kesan selama mengikuti pembelajaran dengan Ibu Olin. Selama 3 tahun diajarin sama Bu Olin, meskipun 1,5 tahunnya online, Novi sangat bersyukur punya guru seperti Bu Olin yang sangat-sangat baik. Dan juga bagi Novi, Bu Olin adalah orang tua kedua Novi di sekolah. Dari segi pembelajaran, Bu Olin itu pembelajarannya interaktif dan kreatif. Kita nggak cuma ngerjain soal, kita juga pernah disuruh bikin poster, manual, digital juga pernah. Bikin video drama, bikin mading, dan lain-lain. Nah, untuk selama belajar sama Bu Olin di kelas itu, suasananya itu selalu menyenangkan. Bu Olin itu orangnya asik, baik, terbuka, dan bisa dicurhatin tentang masalah apapun dan selalu memberikan solusi-solusi yang terbaik. Bu Olin juga sering menasihati kami untuk mengampuni teman-teman yang sering ngejek kita di kelas tanpa membenci mereka. Pesannya, terima kasih Bu Olin udah ngajar Novi dan teman-teman selama 3 tahun. Terima kasih atas semua ilmu-ilmu yang sudah Bu Olin berikan kepada Novi dan teman-teman. Novi minta maaf jika Novi pernah melakukan kesalahan sama Bu Olin. Kiranya Bu Olin selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Doakan Novi supaya bisa masuk universitas yang dikehendaki oleh Tuhan, dan kiranya Novi bisa menjadi berkat bagi sesama. Sekali lagi terima kasih Bu Olin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu, saya Asti Delima Ari dari kelas 12 IPA 4. Jadi pada hari ini sebelum saya mengucapkan komitmen dan pesan dan kesan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Olin karena sudah mau mengajar, membimbing, mendidik saya baik itu dalam pelajaran agama Kristen juga maupun dalam organisasi PD. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Bu. Terus saya mau mengucapkan komitmen saya dari lubuk hati saya yang terdalam, saya akan menjadi seseorang yang membawa damai bagi sekitar. Dan itu akan saya tunjukkan melalui perilaku saya, tutur kata saya,
sehingga orang-orang di sekitar saya itu memahami bahwa saya ingin berdamai dengan semua orang, karena itu juga yang Tuhan inginkan dari kita semua sebagai manusia. Yang akan saya lakukan dalam menjalankan komitmen ini, saya akan menghormati sesama saya akan menghargai segala perbedaan yang saya miliki dengan teman-teman saya ataupun orang-orang yang di sekitar saya. Saya akan melakukan ini tidak hanya saat saya masuk ke universitas, Bu, tapi dari sekarang saya akan melakukan komitmen ini. Semoga bisa terlaksana. Amin. Lalu saya mau mengucapkan pesan dan kesan saya selama berada di SMA Negeri 1 Tarakan. Jadi kesan saya terhadap ibu itu guru yang sangat friendly kepada murid-muridnya. Jadi ibu tuh tapi baiknya ibu tuh friendly ke murid-murid ibu, tapi ibu juga dalam suatu waktu ibu juga bisa menjadi seorang guru yang tegas kepada muridnya. Jadi saya sangat salut kepada ibu, dan terutama yang saya paling ingat dari ibu yaitu saat saya sedang sakit dan diisolasi mandiri kemarin, Bu. Di saat semua orang menjauhi saya, tetapi ibu video call saya, ibu mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Mungkin ibu tidak sadar, tapi kata-kata itu sangat memberkati saya pada saat itu sehingga saya bisa terberkati. Terima kasih banyak ibu, dan pesan saya kepada Ibu Olin, semoga ibu sehat-sehat terus dan bisa terus mengajar di SMA Negeri 1 Tarakan, dan bisa terus membimbing persekutuan doa kita menjadi persekutuan doa yang lebih baik lagi, lebih besar lagi, dan lebih takut akan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk mengakhiri video kali ini, saya akan berdoa buat ibu. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini saya datang tunduk hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur karena Engkau bisa mempertemukan saya dengan seorang guru yang bernama Ibu Olin. Terima kasih Tuhan Yesus atas 3 tahun Ibu Olin telah mengajar saya, mendidik saya selama berada di SMA Negeri 1 Tarakan. Semoga Engkau memberkati Ibu Olin dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dan dalam segala aktivitasnya Tuhan. Kiranya Ibu Olin selalu berjalan di jalan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Asti berdoa mengucap syukur. Amin. Sekian video yang dapat saya buat, Bu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga suatu saat Ibu bertemu lagi dengan saya sudah bisa menjadi seseorang yang sukses, sehingga Ibu bisa banggakan saya. Tidak hanya saya, tetapi juga teman-teman saya. Semoga saat bertemu Ibu, kami semua sudah sukses. Amin. Sekian dari video saya. Terima kasih, Ibu. Bye. Shalom. Shalom, saya Serafi Sharon dari kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan komitmen saya setelah lulus atau keluar dari SMA Negeri 1 Tarakan. Setelah lulus nanti, saya akan berusaha untuk menjadi berkat bagi sesama, baik itu di lingkungan sekitar, di rumah, ataupun di lingkungan gereja, ataupun nanti di lingkungan kampus jika Tuhan menghendaki. Saya akan berusaha dan menjadi saksi bagi sekitar yang memberitakan nama Yesus. Untuk pesan dan kesan dalam pembelajaran agama selama hampir 3 tahun, kesannya itu sangat baik banget. Ibu Olin mengajar dengan kasih, ramah, bahkan bisa menjadi orang tua bagi kami di lingkungan sekolah. Terus pertahankan itu ya, Bu. Terus pesannya semoga Ibu lebih dipakai Tuhan ke depannya,
dan melalui ibu nama Tuhan dipermuliakan. Bersyukur banget bisa bertemu sama Ibu Olin, mengukir kenangan bersama ibu, jadi tempat curhat, jadi wali kelas kami yang baik. Masih banyak lagi hal-hal yang telah kita lalui selama 3 tahun, Ibu. Ibu gak akan terlupakan sampai kapanpun, dan semoga ibu juga gak lupain kami ya. Satu lagu buat ibu. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal sekolah yang lama penuh kenangan. Semoga di hari ke depan Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Bapak Ibu, sampai kapanpun Ibu bakalan jadi guru yang paling berkesan bagi kami, dan semoga kami juga menjadi murid yang berkesan bagi Ibu. Sampai jumpa dan shalom, Tuhan memberkati. Baik, shalom. Perkenalkan, nama saya Febrio Giri Moharbo. Saya dari kelas 12 MIPA 5. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan 2 hal. Yang pertama, komitmen saya ketika saya lulus dari SMA, saya menjadi pembawa damai sejahtera. Yang kedua, pesan dan kesan saya selama saya berada di SMA, selama saya mengikuti pembelajaran pendidikan agama Kristen di SMA 1 Tarakan kurang lebih 3 tahun. Baik, yang pertama, komitmen saya bahwa ketika saya keluar atau lulus dari SMA 1, dari SMA, saya akan mendapat sebuah lingkungan baru, saya akan mendapatkan teman baru, saya akan mendapatkan sebuah kebiasaan baru yang mungkin berbeda dari masa SMA sekarang. Dan komitmen saya untuk menjadi pembawa damai sejahtera setelah lulus SMA adalah ketika saya masuk ke dalam sebuah lingkungan tersebut, saya berharap saya tidak merubah apapun. Dalam artian, saya tidak merubah apa yang sudah baik menjadi buruk ketika saya masuk dalam situ. Jadi seperti saya membawa pengaruh buruk kepada lingkungan tersebut. Saya lebih baik ketika saya masuk ke dalam lingkungan tersebut, kebiasaan-kebiasaan mereka itu, kebiasaan-kebiasaan yang sudah mereka lakukan itu tidak berubah, karena pada dasarnya kebiasaan itu sudah baik. Karena sejatinya ketika kita menjadi sebuah pembawa damai sejahtera, itu tidak mudah, karena damai sejahtera itu bukan sebuah kata damai. Damai bukan. Damai sejahtera adalah sebuah tindakan yang benar-benar perlu keseriusan dalam menerapkan damai tersebut. Damai adalah sebuah kata kerja seperti yang disampaikan oleh Bu Olin tadi siang. Dan ya, saya lebih baik ketika saya masuk ke dalam lingkungan tersebut tidak ada yang terjadi, tidak ada perubahan, karena dalam artian itu sudah baik. Dan saya akan lebih bersyukur lagi ketika saya masuk ke dalam lingkungan tersebut berubah, dalam artian menjadi lebih baik lagi dalam komunitas tersebut. Dan itu gara-gara saya, dalam artian saya membawa damai sejahtera ke dalam lingkungan tersebut, membuat lingkungan tersebut menjadi lebih baik. Saya akan sangat bersyukur sekali ketika saya bisa melakukan itu. Dan yang kedua, pesan dan kesan saya selama 3 tahun mengikuti pendidikan agama Kristen di SMA 1 Tarakan bersama Bu Olin. 3 tahun dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 saya diajari oleh Bu Olin. Bu Olin adalah guru yang sangat
bisa dibilang jadi panutan untuk siswa-siswa yang lain, karena Bu Olin orangnya ramah kepada siswanya dan tidak membeda-bedakan siswanya. Bu Olin baik dan saya salut sama Bu Olin. Ia tetap Bu Olin jujur, Bu Olin tidak sombong. Bu Olin tidak pernah sekali menampilkan sebuah kesombongan. Bu Olin adalah guru yang rendah hati. Saya ingat kata-kata Bu Olin ketika ibadah Jumat kelas 11 atau kelas 10. Bu Olin mengatakan, jangan membeda-bedakan temanmu berdasarkan gerejanya. Di situ saya merasa bahwa itu sebuah pedoman bagi saya, sebuah motivasi, sebuah pegangan bagi saya, bahwa pada dasarnya semua gereja-gereja, semua jenis gereja itu tujuannya untuk mengikut Kristus. Mungkin ada beberapa tata cara yang berbeda, namun ya kita harus menghargai itu. Itu menjadi sebuah kata-kata yang selalu saya ingat dari Bu Olin. Dan terima kasih buat Bu Olin yang telah mengajar saya selama 3 tahun, pengajar kami, khususnya saya. Dan terima kasih juga buat Bu Olin yang telah membimbing saya selama 1 tahun lebih. Saya bisa memimpin sebuah organisasi persekutuan doa yang ada di SMA 1 Tarakan. Ya, banyak hal yang telah terjadi selama 1 tahun itu. Ya, itulah seni dalam sebuah organisasi di mana terdapat berbagai macam kejadian, berbagai macam perbedaan pendapat atau dan sebagainya. Jujur, semenjak saya menjadi ketua PD, saya merasa lebih dekat dengan Tuhan. Saya mulai mencari, saya mulai mendengarkan firman Tuhan yang diberikan oleh orang-orang dari yang akun medsos, akun Instagram saya khususnya. Dulu saya tidak pernah memfollow satupun akun Instagram yang berbau rohani. Dan semenjak saya menjadi pengurus PD, banyak akun-akun Kristen yang saya follow, dalam artian saya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Entah, rasa ingin tahu saya muncul ketika ya begitulah, saya merasa ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Entah kenapa perasaan itu selalu muncul ketika saya terjun ke pengurus PD ini. Banyak yang berubah dari hidup saya, terima kasih. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Dan pesan saya buat Bu Olin, ya tetaplah menjadi Bu Olin yang saya kenal, jangan berubah, dan selalu jaga kesehatan Bu, panjang umur dan diberkati oleh Tuhan. Sekian yang saya dapat sampaikan, akhir kata saya ucapkan shalom. Perkenalkan, nama saya Rachel Christine Koswanto, saya dari kelas 12 MIPA 4. Komitmen saya untuk menjadi pembawa sejahtera setelah lulus SMA adalah saya akan tetap menghadiri ibadah-ibadah di gereja. Saya tidak akan berhenti hanya karena saya sudah lulus SMA dan tidak punya tanggung jawab untuk menulis buku ibadah. Saya malah berencana untuk lebih aktif dalam kegiatan tersebut karena supaya saya juga bisa mendidik adik-adik kelas saya ke jalan yang benar. Dan juga saya sudah memikirkan nanti waktu saya kuliah di luar kota itu saya sudah memilih gereja agar saya bisa menjadi jemaat di gereja tersebut. Dan untuk kesan pesannya selama 3 tahun diajar oleh Bu Olin di SMA 1 Tarakan itu, Ibu, saya sangat berterima kasih ya Ibu, soalnya Ibu tuh mendidiknya benar-benar bagus gitu menurut saya, dan saya tuh benar-benar dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti Ibu tuh membuat peraturan kita tuh harus doa bersama kalau memulai pelajaran atau sebelum. Biasanya kan di sekolah lama saya tuh kurang seperti itu. Dan juga Ibu tuh benar-benar tegas orangnya. Saya sangat bersyukur karena Ibu tegas. Jadi misalnya saya melakukan kesalahan, Ibu tidak pilih kasih, oh ini karena wali
murid saya enggak, tapi ibu benar-benar mendidik saya seperti sama yang lain, dan itu juga menumbuhkan rasa saya itu jadi independen gitu. Nah ibu, jadi saya sangat berterima kasih. Dan juga Bu Olin itu kalau ngajarnya enak banget jadi semuanya dijelasin, jadi kita nggak sempat untuk bingung gitu, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Jadi Bu Olin tuh bener-bener mengajar saya dan teman-teman saya itu sesuai dengan materi yang ada, dan itu secara detail. Saya sangat berterima kasih. Dan juga saya sangat berterima kasih karena Bu Olin tuh selalu memberikan waktu untuk mencatat, karena saya butuh catatan itu. Jadi untungnya beliau selalu memberikan kami waktu mencatat, jadi saya sangat bersyukur. Dan yang saya paling bersyukur itu karena buku ibadah itu benar-benar merubah saya sih. Saya mungkin yang dulu bolong-bolong ke gereja itu sekarang jadi rajin. Bahkan walaupun buku ibadah saya sudah lengkap, saya tetap datang gitu. Nah ibu, gara-gara saya sudah kayak punya komitmen gitu. Jadi saya sangat bersyukur sih karena Bu Olin memberikan tugas ini. Sekali lagi untuk Bu Olin terima kasih, dan sukses selalu ya ibu. Tolong jaga kesehatan. Dari Rachel, terima kasih ibu sudah mengajar saya. Shalom Ibu, perkenalkan nama saya Elizabeth Christy dari 12 MIPA 4. Jadi komitmen saya ketika saya akan lulus dari SMA 1, saya akan tetap menjadi anak Tuhan, saya akan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap saya melangkah. Saya juga berharap saya tetap bisa menjadi terang ketika saya bisa memasuki perguruan tinggi nanti. Dan saya tahu antara SMA dengan kuliah itu berbeda. Nanti ketika saya akan masuk ke perguruan tinggi, saya pasti akan bertemu dengan karakter orang yang berbeda-beda, dan saya pastinya akan bertemu dengan orang yang berbeda keyakinan dengan saya. Tapi saya percaya Tuhan akan tetap menuntun saya dalam jalan yang benar, dan saya juga berharap Tuhan memberikan saya kehikmatan dan kebijaksanaan supaya saya bisa berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Waktunya kita masuk ke pesan dan kesan. Berkat Ibu, saya ngerti sebagian dari kebesaran Tuhan. Ibu juga merupakan guru agama the best yang pernah ngajar saya. Jujur nih Bu, jujur. Jadi Ibu tuh kalau misalkan ngajar tuh kan santai betul. Terus tuh Ibu tuh bisa dekat sama murid-murid, bisa santai lah, karena menurut saya tidak semua guru bisa kayak gitu. Terus tuh Ibu tuh juga sering mendengarkan keluh kesah kami anak IPA 4, kami sebagai kaum minoritas di kelas kami, dan bagaimana perkataan-perkataan teman-teman kami yang tidak mengenakan hati, tapi Ibu tuh tetap kasih kami semangat tuh. Terus tuh pesan saya, terima kasih buat 3 tahunnya, walaupun Ibu udah bisa ngajar kami di tahun-tahun terakhir kami. Sebenarnya saya sedih karena harusnya di tahun-tahun terakhir ini kami lebih banyak menghabiskan waktu kami bersama teman-teman di sekolah, juga sama guru-guru, tapi karena masa pandemi ini tidak bisa. Tapi tidak apa-apa, semoga Ibu makin sukses juga pelayanannya. Juga Ibu sehat selalu, panjang umur Bu. Semangat juga Bu, karena semangat juga dalam ngajarnya, karena setiap tahun itu yang saya dengar tuh makin menurun jumlah siswa Kristennya. Tapi enggak apa-apa Bu, tetap semangat. Oke? Jadi Bu, Shalom. Halo, saya Melisa Paringkuan dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menyampaikan komitmen saya sebagai pembawa damai ketika lulus dari SMA 1 Tarakan. Tuhan Yesus menuntut kita untuk menjadi terang di tengah dunia. Namun saya seringkali sebagai manusia mulai berjalan di jalur yang tidak dikehendaki Allah. Namun dari sana, saya belajar dan terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Begitu besar kasih-Nya, Ia tetap menuntun saya dan tidak membiarkan saya terbelenggu dalam dosa secara terus-menerus. Meskipun mungkin cara Tuhan memperbaiki hati manusia tidak sampai kepada akal kita, karena begitu dahsyat dan hebat. Saya sudah sampai pada jenjang SMA dan sebentar lagi saya akan lulus. Tentu saja, tanpa kuasa Tuhan saya tidak akan bisa sampai pada saat sekarang. Maka demikian, saya berkomitmen untuk menjadi teladan bagi sesama. Saya berusaha untuk menjadi pembawa damai dalam dunia. Saya yakin saya bisa jika saya mengikut sertakan Tuhan di dalamnya.
dengan tetap memiliki kasih dan mengasihi, dan menjadi manusia sebaik-baiknya manusia tetapi tidak serupa dengan dunia. Kesan dan pesan saya selama mengikuti pembelajaran agama Kristen di SMA 1 Tarakan adalah kesannya begitu banyak sukacita yang saya dapatkan dan banyak juga ilmu tentunya yang saya terima. Dan saya bersyukur bisa membahas segala sejarah tentang firman Tuhan bersama teman, guru, dan mencari sumber-sumber bersama di berbagai media. Namun seringkali juga saya mengecewakan Bu Olin, baik itu karena tugas saya yang tidak sesuai atau karena perbuatan serta perilaku saya. Dan pesan saya untuk Ibu Olin adalah Ibu jaga kesehatan, Ibu baik-baik. Semoga Ibu selalu sabar dalam menghadapi berbagai muridnya Ibu, dan Ibu selalu diberikan berkat yang banyak oleh Tuhan serta kemudahan dan kelancaran dalam mengajar. Dan terima kasih Ibu untuk segalanya. Terima kasih untuk segala tuntunannya. Selama 3 tahun Ibu mengajar saya dan mengarahkan kehidupan saya kepada jalan yang lebih baik lagi. Saya sayang Ibu. Shalom, saya Fiona Cikita dari 12 MIPA 5. Saya berkomitmen untuk menjadi pembawa damai sejahtera saat lulus dari SMA. Sebagai pengikut Kristus Sang Raja Damai yang telah terlebih dahulu mendamaikan kita dengan Allah, saya bersedia memberi dan membantu mereka yang membutuhkan, tidak terkecuali musuh ataupun orang-orang yang membenci saya. Saya akan berusaha untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dimanapun saya berada, demi mewujudkan suatu perdamaian. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan kesan dan pesan saya selama mengikuti pembelajaran pendidikan agama Kristen di SMA Negeri 1 Tarakan bersama dengan Bu Olin. Saya sangat senang diajar oleh Ibu Olin. Ibu ramah, murah senyum, dan kadang-kadang bercanda dengan kami sehingga kami merasa nyaman selama pembelajaran. Ibu banyak mengajarkan kami mengenai nilai-nilai Kristiani. Ibu menjelaskan materi dengan tulus dan dengan penuh kesabaran sehingga kami dapat memahaminya dengan baik. Ibu selalu peduli dan bahkan membantu kami untuk semakin bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Fiona memohon maaf apabila selama ini Fiona pernah berbuat salah kepada Ibu. Terima kasih untuk ilmunya Ibu Olin. Pesan dan harapan saya untuk kedepannya, semoga Ibu sehat selalu. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberi Ibu kekuatan agar Ibu boleh selalu menjadi terang dan garam dimanapun Ibu berada. Dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai Ibu sekeluarga. Terima kasih Ibu Olin. Shalom, perkenalkan nama saya Kelvin Cuadore dari kelas 12 IPA 4. Ini saya akan menjawab 2 soal yang telah diberikan oleh Bu Olin. Untuk soal pertama, bagaimana komitmen kalian untuk membawa damai sejahtera setelah lulus SMA? Untuk soal nomor 1, komitmen saya untuk memiliki sikap rendah hati, yaitu dengan memiliki sifat sabar, rendah hati, tidak mudah emosi, tidak pemarah, saling mengampuni, dan menciptakan suasana yang harmonis, menghormati sesama kita, dan juga saling menolong sama kita, dan juga saling menghargai satu sama dengan yang lainnya. Dan juga dapat kita lakukan dengan membantu sesama kita apabila dalam keadaan susah, atau juga mungkin dalam ada peristiwa-peristiwa atau bencana alam gitu, kita bisa membantu mereka dengan menyisihkan uang kita sedikit, ataupun kita bisa membantunya dengan memberikan sembako-sembako kepada mereka yang membutuhkan. Dan dengan tidak membeda-bedakan agama yang lainnya, dan juga tidak membanggakan bahwa agama yang kita akui adalah merupakan agama yang paling baik atau paling terbaik di antara semua agama-agama yang lain. Dan juga kita harus selalu menghormati dan menghargai semua agama yang ada di Indonesia ini, dan juga tidak membeda-bedakan. Soal nomor 2, sebutkan pesan dan kesan selama mengikuti pembelajaran agama Kristen kurang lebih 3 tahun. Kesan saya berterima kasih sekali kepada Bu Olin karena telah mengajar saya kurang lebih 3 tahun ini. Mohon maaf bila selama ini saya punya salah kepada Ibu. Semoga ilmu dan pembelajaran yang telah Ibu berikan kepada saya dapat berguna untuk masa depan saya. Dan juga
pada saat Ibu Olin ngajar kami, Bu Olin menerangkannya juga sangat mudah dipahami dan mudah dimengerti, sehingga banyak ilmu yang kami dapat. Pesan saya semoga Bu Olin sehat selalu. Terima kasih untuk Bu Olin karena setelah membimbing kami sampai kelas 12 ini. Semangat terus Bu, selalu kuat dalam segala hal. Dan juga semoga Bu Olin semangat terus untuk mengajar seluruh siswa-siswian, dan terima kasih. Shalom, saya Denis Firiananda Yovandra dari 12 MIPA 4. Saya akan menyampaikan komitmen saya setelah lulus dari SM1 ini dan akan menyampaikan pesan dan kesan selama belajar Bu Olin dalam 3 tahun terakhir. Untuk komitmen saya setelah saya lulus dari SM1 ini, saya berkomitmen akan menjadi pembawa damai di antara teman-teman dengan cara tidak membeda-bedakan suku, agama, atau ras dalam berkawan. Saya juga tidak akan menjadi penyebar berita hoax atau memfitnah mereka, tetapi saya akan mencoba untuk menyampaikan berita-berita baik seperti Injil kepada teman-teman, supaya banyak teman-teman yang dapat percaya atau makin dikuatkan imannya, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin terus untuk menjadi pembawa damai dengan cara pas ada teman-teman yang berkelahi atau ribut dengan permasalahan-permasalahan mereka, saya akan mencoba untuk melerai mereka, menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik-baik, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar kembali, dengan normal, dan kedamaian dapat tetap berlangsung. Mungkin itu saja untuk komitmen saya. Kemudian untuk pesan dan kesan selama belajar Bu Olin dalam 3 tahun terakhir, untuk 1,5 tahun pertama Bu Olin mengajar dengan sangat baik, khususnya pas tatap muka. Seperti offline dulu Ibu ngajar dengan baik karena metode pembelajaran Ibu yang cukup bervariasi, jadi tidak bosan gitu, terus tetap semangat dalam belajarnya. Tapi karena 1,5 tahun terakhir harus online, harus lewat Zoom atau meeting begitu, tapi Ibu tetap semangat mengajarnya. Ibu tetap memberikan tugas kalau tidak bisa Zoom, tapi saat Ibu memberikan tugasnya juga tidak terlalu banyak supaya tidak membebankan siswanya gitu. Jadi ketika siswa ada tugas-tugas lain lagi yang banyak begitu, cukup membantu. Jadi terima kasih Bu. Lalu untuk pesan-pesannya pada Ibu, untuk kedepannya Ibu dapat mengajar dengan semangat lagi, dengan lebih baik lagi, khususnya saat membimbing siswa-siswa agar bisa mengerti ajaran Kristen yang baik, yang benar, agar kedepannya mereka juga bisa menjadi pembawa damai, tidak hanya di teman-teman mereka tapi juga di lingkungan keluarga maupun di masyarakat mereka nanti. Semangat Ibu ngajarnya, khususnya juga apalagi kalau ada siswa-siswa yang bandel. Tetap semangat ya Bu, tetap kuat ngajarnya. Tuhan Yesus memberkati Bu. Terima kasih.